Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali hidup terasa begitu berat karena pikiran kita terlalu jauh melangkah ke depan. Kita mencemaskan masa depan, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, dan menakut-nakuti diri sendiri dengan kemungkinan terburuk. Padahal, masa depan bukan milik kita. Ia adalah wilayah rahasia Allah yang tidak pernah salah dalam menuliskan takdirnya. Banyak dari kita yang kelelahan bukan karena beban hidup yang nyata, tetapi karena beban pikiran yang berlebihan. Kita takut gagal, takut tidak bahagia, takut tidak cukup, dan takut tidak seperti orang lain. Tanpa sadar, kecemasan itu perlahan menggerogoti hati, menghilangkan rasa syukur, dan menjauhkan ketenangan. Padahal Allah tidak pernah meminta kita memikul masa depan sendirian. Ketahuilah, ketika Allah menunda sesuatu, bukan berarti Allah menolak. Ketika Allah mengambil sesuatu, bukan berarti Allah membenci. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari jalan yang salah, dari kebahagiaan semu, atau dari luka yang lebih dalam. Takdir Allah selalu datang bersama hikmah, meski seringkali hikmah itu baru kita pahami setelah waktu berlalu. Allah maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kita melihat dengan mata yang terbatas, sementara Allah mengatur dengan ilmu yang sempurna. Apa yang hari ini terasa menyakitkan, bisa jadi esok menjadi pintu kebaikan. Apa yang hari ini terasa gagal, bisa jadi sedang mengarahkan kita menuju jalan yang lebih benar. Maka, mengapa kita harus terus mencemaskan sesuatu yang sudah Allah jamin pengaturannya? Tugas kita bukan memastikan hasil, melainkan menjaga iman, memperbaiki niat, dan terus melangkah dengan hati yang berserah. Serahkan lelahmu kepada Allah, serahkan takutmu kepada Allah, dan serahkan masa depanmu kepada Allah. Karena ketika Allah yang bekerja, takdirnya tidak pernah mengecewakan orang yang sabar dan berharap pada ridhonya. Sebelum kita masuk ke pembahasan keistimewaan dari sikap berserah diri kepada Allah ini, dukunglah channel ini dengan menekan tombol like agar semakin banyak orang yang ikut dikuatkan. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat yang sedang cemas memikirkan masa depan. Tulis di kolom komentar bagian mana dari hidupmu yang sedang kamu serahkan kepada Allah. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak tertinggal video-video penuh pengingat yang menenangkan hati dan menguatkan iman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja keistimewaan itu. Keistimewaan pertama, hati menjadi lebih tenang karena berserah kepada takdir Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan pertama ketika kita memilih untuk tidak mencemaskan masa depan dan menyerahkannya kepada Allah adalah hati yang jauh lebih tenang. Ketenangan ini bukan datang karena semua masalah selesai, bukan pula karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena hati kita tidak lagi melawan takdir yang sedang Allah tuliskan. Banyak orang hidup dalam kegelisahan karena ingin mengendalikan segalanya. Mereka ingin masa depan sesuai rencana, ingin hidup sesuai harapan, dan ingin hasil sesuai usaha. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan keinginan, hati pun gelisah, kecewa, bahkan menyalahkan keadaan. Padahal, ketenangan tidak lahir dari situasi yang sempurna, melainkan dari hati yang percaya penuh kepada Allah. Saat seseorang berserah, ia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba. Tugasnya adalah berusaha dengan cara yang halal dan doa yang tulus, sementara hasil sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Keyakinan inilah yang membuat hati tidak mudah goyah. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi batin tetap terasa ringan karena tahu Allah tidak pernah salah mengatur. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Artinya, ketenangan bukan terletak pada banyaknya harta, tingginya jabatan, atau lancarnya urusan dunia, tetapi pada seberapa besar keyakinan kita kepada Allah.
Orang yang menyerahkan masa depannya kepada Allah akan lebih mudah berdamai dengan keadaan, karena ia yakin setiap kejadian membawa pelajaran dan kebaikan. Ketika hati tenang, cara kita memandang hidup pun berubah. Kegagalan tidak lagi dianggap akhir segalanya, melainkan bagian dari proses. Penundaan tidak lagi dipandang sebagai musibah, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah yang sedang menjaga kita. Bahkan, kehilangan pun perlahan bisa diterima, karena ada keyakinan bahwa Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali menggantikan dengan yang lebih baik di waktu yang tepat. Ketenangan ini juga membuat ibadah terasa lebih hidup. Doa tidak lagi dipenuhi tuntutan, tetapi penuh kepasrahan. Sholat tidak lagi sekadar kewajiban, melainkan tempat bersandar dari lelahnya dunia. Hati yang berserah akan lebih mudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, karena tidak sibuk mengeluh dan membandingkan hidup dengan orang lain. Saudaraku, dunia memang tidak pernah berhenti menguji. Namun orang yang menyerahkan masa depan kepada Allah tidak mudah hancur oleh ujian. Ia boleh menangis, boleh merasa lemah, tetapi tidak putus asa. Ia tahu bahwa di balik setiap air mata, Allah sedang menyiapkan kekuatan baru dan jalan yang lebih terang. Inilah keistimewaan pertama yang sering diremehkan, padahal nilainya sangat besar. Hati yang tenang adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan ketenangan itu lahir saat kita berhenti mencemaskan masa depan, lalu berkata dengan yakin, "Ya Allah, aku ridho dengan ketentuan-Mu. Bimbing aku untuk menjalaninya dengan iman." Keistimewaan kedua, beban hidup terasa lebih ringan karena Allah yang mengatur. Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan kedua ketika kita berhenti mencemaskan masa depan dan benar-benar menyerahkannya kepada Allah adalah beban hidup yang terasa jauh lebih ringan. Masalahnya mungkin masih ada, ujian belum tentu berkurang, tetapi cara hati memikulnya sudah berbeda. Yang dulu terasa menekan, kini terasa bisa dijalani. Yang dulu membuat sesak, kini terasa lebih lapang. Seringkali hidup terasa berat karena kita memikul sesuatu yang bukan tugas kita. Kita ingin memastikan rizki esok hari, jodoh nanti, kesehatan di masa depan, dan keberhasilan hidup secara detail. Padahal semua itu adalah wilayah kekuasaan Allah. Ketika manusia memaksakan diri mengatur apa yang seharusnya menjadi urusan Tuhan, maka kelelahan batin tidak terhindarkan. Saat seseorang berserah, ia memahami satu hal penting. Allah tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ujian yang datang selalu sebanding dengan kekuatan iman yang Allah titipkan. Keyakinan ini membuat seseorang tidak lagi merasa sendirian menghadapi hidup. Ia tahu ada Allah yang selalu membersamai, bahkan saat manusia lain pergi. Beban hidup juga terasa ringan karena hati tidak lagi dipenuhi prasangka buruk kepada takdir. Orang yang belum berserah seringkali bertanya, "Mengapa harus aku?" atau "Mengapa hidupku seperti ini?" Sebaliknya, hati yang pasrah akan berkata, "Apa hikmah yang Allah ingin aku pelajari?" Pertanyaan ini mengubah luka menjadi pelajaran dan beban menjadi jalan kedewasaan. Ketika Allah yang kita jadikan sandaran, kegagalan tidak lagi menghancurkan mental. Rizki yang sempit tidak membuat iri. Proses yang lambat tidak melahirkan putus asa. Semua dijalani dengan sabar, karena yakin setiap langkah diawasi dan dinilai oleh Allah. Bahkan usaha kecil yang sering dianggap sia-sia oleh manusia memiliki nilai besar di sisinya. Saudaraku, orang yang menyerahkan masa depannya kepada Allah juga akan lebih mudah menerima keterbatasan diri. Ia tidak memaksakan diri menjadi seperti orang lain. Ia fokus memperbaiki diri, bukan membandingkan nasib. Inilah yang membuat beban hidup terasa ringan, karena hati tidak sibuk memikul ekspektasi yang berlebihan. Berserah bukan berarti pasif dan malas. Justru sebaliknya, ia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tanpa tekanan berlebihan. Ia bekerja dengan niat ibadah, berjuang dengan doa, dan melangkah dengan tawakal. Ketika hasil belum sesuai harapan, ia tidak hancur, karena yakin Allah sedang menyiapkan waktu yang paling benar. Pada akhirnya, hidup memang tidak pernah sepi dari masalah. Namun orang yang menjadikan Allah sebagai pengatur utama hidupnya akan selalu menemukan kekuatan baru di tengah keterbatasan. Beban hidup yang dulu terasa berat, kini terasa lebih ringan karena tidak lagi dipikul sendirian. Ada Allah yang bekerja, ada Allah yang menjaga, dan ada Allah yang tidak pernah tidur mengawasi setiap langkah hambanya. Keistimewaan ketiga,
dibukakan jalan terbaik yang sering tak pernah terbayangkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan ketiga ketika kita berhenti mencemaskan masa depan dan membiarkan Allah yang bekerja adalah Allah membukakan jalan terbaik yang seringkali tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Jalan itu mungkin bukan yang kita rencanakan, tetapi justru itulah yang paling kita butuhkan. Manusia merencanakan dengan akalnya yang terbatas, sementara Allah mengatur dengan ilmu yang meliputi segala sesuatu. Kita sering mengira satu jalan adalah yang terbaik, lalu memaksakan diri untuk mendapatkannya. Namun ketika jalan itu tertutup, kita kecewa, marah, bahkan merasa Allah tidak adil. Padahal bisa jadi penutupan itu adalah bentuk penjagaan Allah dari sesuatu yang akan menyakiti kita di kemudian hari. Saat seseorang benar-benar berserah, ia tidak terpaku pada satu pintu. Ketika satu pintu tertutup, ia yakin Allah akan membuka pintu lain yang lebih luas dan lebih membawa kebaikan. Keyakinan inilah yang membuat hati tidak mudah hancur oleh kegagalan. Ia percaya tidak ada satupun takdir Allah yang sia-sia. Seringkali jalan terbaik datang melalui peristiwa yang awalnya terasa pahit. Kehilangan pekerjaan membuka jalan rezeki yang lebih halal dan menenangkan. Putusnya hubungan menyelamatkan hati dari luka yang lebih panjang. Penundaan jodoh menjaga iman dan kematangan diri. Semua itu baru disadari setelah waktu berlalu dan hati mulai memahami hikmah di baliknya. Allah Maha Lembut dalam mengatur. Dia tahu kapan harus memberi, kapan harus menunda, dan kapan harus mengganti. Saat kita memaksa, kita sering hanya fokus pada keinginan. Namun ketika berserah, kita mulai fokus pada kebaikan. Kita belajar percaya bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti membawa manfaat meski tidak selalu sesuai selera. Saudaraku, orang yang menyerahkan masa depannya kepada Allah akan memiliki pandangan hidup yang lebih luas. Ia tidak mudah putus asa saat rencana gagal, karena yakin hidup tidak berhenti di satu titik. Selama Allah masih memberi nafas, selalu ada kemungkinan baru yang Allah siapkan. Keistimewaan ini juga melatih hati untuk selalu berharap kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ketika harapan hanya digantungkan pada Allah, kekecewaan tidak mudah menguasai, sebab Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia tetapkan pasti datang tepat waktu, tepat kadar, dan tepat tujuan. Maka jika hari ini hidupmu terasa berbelok dari rencana, jangan langsung bersedih. Bisa jadi Allah sedang mengarahkanmu menuju jalan yang lebih benar, lebih aman, dan lebih membawa berkah. Teruslah melangkah, teruslah berdoa, dan teruslah berserah. Karena ketika Allah yang memilihkan jalan, hasilnya selalu lebih baik daripada apapun yang pernah kita bayangkan. Keistimewaan keempat, iman dan kedewasaan hati semakin dikuatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan keempat ketika kita tidak lagi mencemaskan masa depan dan benar-benar membiarkan Allah yang bekerja adalah iman yang semakin kuat dan hati yang semakin dewasa. Ujian hidup tidak lagi hanya dirasakan sebagai beban, tetapi sebagai sarana Allah untuk menaikkan derajat dan membersihkan jiwa. Orang yang selalu ingin masa depannya berjalan mulus seringkali rapuh ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Sedikit masalah membuatnya goyah, sedikit kegagalan membuatnya putus asa. Namun berbeda dengan orang yang berserah kepada Allah, setiap ujian justru membuatnya semakin mengenal Tuhannya, semakin sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, ia tidak memiliki apa-apa. Berserah diri melatih hati untuk sabar dalam penantian dan ikhlas dalam penerimaan. Dua hal ini adalah tanda kedewasaan iman. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tetap berjuang tanpa keluh kesah yang berlebihan. Ikhlas bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi mampu menerima takdir tanpa memprotes ketentuan Allah. Ketika iman dikuatkan, cara seseorang menyikapi hidup pun berubah. Ia tidak mudah terpancing emosi, tidak cepat menyalahkan keadaan, dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia belajar tenang, berpikir jernih, dan melibatkan Allah dalam setiap langkah. Inilah kedewasaan hati yang tidak bisa diperoleh dari hidup yang selalu nyaman. Saudaraku, banyak orang baru benar-benar dekat dengan Allah setelah melalui fase hidup yang berat. Doa menjadi lebih khusyuk, air mata lebih jujur, dan sujud terasa lebih dalam. Bukan karena Allah menyukai penderitaan hambanya, tetapi karena di saat lemah itulah hati paling mudah tunduk dan kembali kepadanya. Orang yang berserah juga lebih mudah memaafkan. Ia paham bahwa tidak semua kejadian harus dimenangkan dengan emosi. Ada hal-hal yang cukup diserahkan kepada Allah.
Sikap ini membuat hati lebih lapang dan jiwa lebih ringan karena tidak menyimpan dendam dan luka berkepanjangan. Keistimewaan ini seringkali tidak disadari, padahal nilainya sangat besar. Iman yang kuat dan hati yang dewasa adalah bekal utama menjalani kehidupan dunia yang penuh ujian. Dengan iman, kita tidak mudah tersesat. Dengan kedewasaan hati, kita tidak mudah hancur. Maka jika hari ini Allah memberimu ujian yang berat, jangan langsung berprasangka buruk. Bisa jadi Allah sedang membentuk imanmu, menguatkan jiwamu, dan mempersiapkanmu untuk amanah yang lebih besar. Teruslah berserah, teruslah percaya, karena setiap takdir Allah selalu membawa kebaikan bagi hambanya yang yakin dan bertawakal. Keistimewaan kelima, hidup lebih penuh makna dan selalu dekat dengan ridho Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan kelima atau yang terakhir ketika kita berhenti mencemaskan masa depan dan membiarkan Allah yang bekerja adalah hidup terasa lebih bermakna dan hati selalu diarahkan menuju ridho Allah. Inilah puncak dari sikap berserah, ketika tujuan hidup tidak lagi sekadar mengejar hasil dunia, tetapi mencari keridhaan Allah dalam setiap keadaan. Orang yang masih dikuasai kecemasan masa depan sering menjadikan keberhasilan dunia sebagai ukuran utama kebahagiaan. Ketika target tercapai, ia senang. Namun ketika gagal, ia merasa hidupnya tidak berarti. Sebaliknya, orang yang berserah kepada Allah memahami bahwa nilai hidup bukan terletak pada hasil, tetapi pada niat dan usaha yang dilakukan karena Allah. Saat ridha Allah menjadi tujuan, setiap fase hidup memiliki arti. Bekerja bukan hanya untuk mencari penghasilan, tetapi untuk menunaikan amanah. Menunggu bukan lagi siksaan, melainkan latihan kesabaran. Bahkan kesulitan pun dipandang sebagai ladang pahala, bukan sekadar penderitaan. Dengan cara pandang ini, hidup tidak pernah terasa sia-sia. Saudaraku, kedekatan dengan ridha Allah juga membuat hati lebih stabil. Pujian tidak mudah melambungkan, celaan tidak mudah menjatuhkan. Keberhasilan tidak membuat sombong, kegagalan tidak membuat minder. Semua dijalani dengan rasa cukup karena hati sudah menemukan sandaran yang paling kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan ini melahirkan ketenangan yang mendalam, bukan ketenangan karena dunia berpihak, tetapi karena hati yakin Allah meridhoi langkah yang ditempuh. Dan ketika Allah sudah ridho, apalagi yang perlu ditakutkan? Dunia boleh berubah, keadaan boleh berputar, tetapi hati tetap teguh karena berpegang pada yang maha kekal. Orang yang hidup dengan tujuan ridho Allah juga lebih siap menghadapi akhir kehidupan. Ia tidak terlalu takut kehilangan dunia, karena hatinya sudah terpaut pada akhirat. Setiap hari dijalani sebagai kesempatan memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, dan menanam amal kebaikan yang kelak akan dipetik hasilnya. Inilah keistimewaan terakhir yang menjadi penutup dari pembahasan ini. Saat kita berhenti mencemaskan masa depan dan benar-benar mempercayakan hidup kepada Allah, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan, tetapi juga makna hidup yang sesungguhnya. Hidup menjadi perjalanan iman, bukan sekadar perlombaan dunia. Dan siapapun yang menjadikan ridho Allah sebagai tujuan, takdir apapun yang datang akan selalu terasa cukup dan penuh keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari seluruh pembahasan ini kita belajar satu hal besar. Mencemaskan masa depan hanya akan melelahkan hati, sedangkan berserah kepada Allah akan menenangkan jiwa. Masa depan bukan beban manusia, tetapi wilayah takdir Allah yang selalu diatur dengan cara paling benar dan penuh hikmah. Keistimewaan pertama dari sikap berserah adalah hati menjadi lebih tenang. Ketika kita yakin Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengatur, kegelisahan perlahan berkurang. Masalah boleh datang, tetapi tidak lagi menguasai batin. Hati belajar percaya bahwa apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Keistimewaan kedua, beban hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi memikul hal-hal yang bukan tugas kita. Usaha tetap dilakukan, doa terus dipanjatkan, namun hasil diserahkan sepenuhnya kepada Allah.
Inilah yang membuat jiwa tidak mudah lelah dan putus asa. Keistimewaan ketiga, Allah membukakan jalan terbaik yang sering tak pernah kita bayangkan. Penolakan, penundaan, dan kehilangan ternyata bukan akhir, melainkan pengalihan menuju kebaikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Allah menutup satu pintu untuk membuka pintu lain yang lebih membawa berkah. Keistimewaan keempat, iman dan kedewasaan hati semakin dikuatkan. Ujian tidak lagi dipandang sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pembentukan. Sabar dan ikhlas tumbuh, emosi lebih terjaga, dan hati semakin dekat dengan Allah. Dan keistimewaan kelima atau yang terakhir, hidup menjadi lebih bermakna karena tujuan utama bukan lagi sekedar hasil dunia, melainkan ridho Allah. Dengan tujuan ini, setiap fase hidup memiliki nilai, setiap usaha bernilai ibadah, dan setiap takdir terasa cukup. Saudaraku, jangan cemaskan masa depan terlalu dalam. Lakukan bagianmu dengan benar, lalu serahkan sisanya kepada Allah. Ketika Allah yang bekerja, takdirnya selalu lebih baik dari rencana manusia. Percayalah, siapapun yang hidup dengan tawakal dan mengharap ridho Allah tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah, karena Allah sendiri yang menuntunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.